Shalom saudara-saudara sekalian. Beberapa hari ini sedang ramai diperbincangkan penyimpangan terhadap satu doktrin yang sangat penting dalam iman Kristen kita, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Sebuah penyerangan terhadap doktrin ini itu yang sudah terjadi sejak abad-abad pertama gereja. Sehingga para bapak gereja pada saat itu harus merumuskan satu doktrin Allah Tritunggal yang solid untuk melawan ajaran-ajaran sesat tersebut. Penyesatan tersebut ada berbentuk bermacam-macam pengajaran, namun yang paling menonjol adalah dua hal yang saya mau sampaikan pada saat ini. Yang pertama, pengajaran penyimpangan dari doktrin Allah Tritunggal yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang berganti peran atau berganti penyebutan. Apa maksudnya? Pengajaran ini, penyimpangan ini mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu hanya ada satu pribadi, yaitu Allah Bapa. Dia disebut Allah Bapa waktu dia menciptakan dunia. Dia kemudian disebut sebagai Allah Anak waktu dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan ia disebut sebagai Allah Roh Kudus waktu ia menguatkan, menghibur, menuntun hidup orang percaya. Jadi penyesatan ini mengajarkan bahwa sebenarnya tidak ada tiga pribadi. Hanya ada satu pribadi Allah yang berganti peran atau berganti penyebutan. Itu penyimpangan yang pertama. Penyimpangan yang kedua yang menonjol juga dari doktrin Allah Tritunggal ini, yaitu suatu pengajaran yang mengatakan bahwa Allah Bapa itu lebih tinggi daripada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus lebih rendah derajat dan keilahiannya daripada Allah Bapa. Sebuah hal yang ironis, saudara sekalian. Doktrin Allah Tritunggal yang sudah begitu solid dirumuskan oleh para bapak gereja di abad-abad pertama itu dibuang begitu saja, tergantikan oleh beberapa pengajar Alkitab yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan dan diajarkan oleh para bapak gereja itu belum tentu benar. Dan doktrin Allah Tritunggal yang mereka ajarkan itu lebih benar daripada yang diajarkan para bapak gereja. Kita padahal semua tahu dan kita menyetujui bahwa para bapak gereja merumuskan doktrin Allah Tritunggal berdasarkan otorisasi daripada Allah sendiri, iluminasi daripada Roh Kudus. Dan sudah teruji selama kurang lebih 1800 tahun. Dipegang oleh begitu banyak gereja di seluruh dunia. Namun ironis, oleh banyak orang Kristen itu diabaikan, dibuang, dan digantikan. Mereka lebih percaya pada doktrin Allah Tritunggal yang diajarkan oleh beberapa pengajar Alkitab tersebut yang sudah jelas menyimpang dari inti iman Kristen. Pertanyaannya adalah mengapa bisa demikian? Mengapa begitu mudah orang Kristen terbawa oleh pengajaran doktrin Allah Tritunggal yang tidak benar itu dan melepaskan apa yang sudah dipegang oleh gereja berabad-abad lamanya? Hanya satu jawabannya, saudara sekalian. Karena para orang Kristen begitu banyak jemaat awam yang tidak senang dengan hal-hal yang bersifat prinsip, lebih senang pengajaran yang bersifat praktis, lebih senang untuk mengejar mujizat dan hal-hal supranatural, lebih senang memuji dan menyembah Allah daripada mereka mempelajari doktrin iman Kristen dengan baik. Tentu tidak ada yang salah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita seharusnya melakukannya, memiliki kerinduan itu. Namun menjadi masalah waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu mengabaikan elemen yang paling penting dalam kehidupan iman kita, yaitu mempelajari doktrin-doktrin dasar iman Kristen. Mengapa tanda kutip secara sederhana, saudara sekalian? Karena doktrin Allah Tritunggal adalah satu doktrin yang sangat sulit untuk bisa kita pahami dengan lengkap, dengan utuh. Ini satu doktrin yang melampaui akal pikiran dan pemahaman kita sebagai manusia. Kita hanya bisa memahaminya sejauh yang Allah kehendaki untuk kita pahami dan sejauh apa yang Allah singkapkan di dalam Alkitab yang kita pegang ini. Jadi, waktu kita menerima, kita mengakui, mempercayai tentang Allah Tritunggal itu bukan karena kita mampu memahaminya dengan lengkap, dengan penuh, namun karena memang itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab tidak memberikan opsi yang lain, tapi memang Alkitab menyatakan inilah Allah kita, yaitu Allah Tritunggal. Dan karena kesaksian Roh Kudus dalam hati kita bahwa memang Allah yang kita percayai adalah Allah Tritunggal. Westminster Confession of Faith mengatakan demikian. Ada tiga pribadi dalam kealahan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah Allah yang esa, yang sama dalam substansinya, dan setara dalam kuasa dan kemuliaannya. Dari
apa yang dijelaskan oleh Westminster Confession of Faith ini ada 5 prinsip yang saya mau bagikan kepada saudara yang harus kita pegang. Tidak boleh ada satu prinsip pun yang dilepaskan. Kelimanya harus dipegang secara bersamaan, karena melepaskan satu prinsip dari 5 prinsip ini itu akan membuat doktrin Allah Tritunggal saudara menjadi menyimpang. Prinsip yang pertama, Allah kita adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Kekristenan tidak mempercayai beberapa Allah atau banyak Allah, tapi kita menyembah hanya satu Allah, yaitu Allah yang esa. Dan prinsip yang kedua, Allah kita yang esa ini hadir di dalam 3 pribadi atau memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bukan 3 Allah, tapi 3 pribadi. Satu Allah yang esa di dalam 3 pribadi. Dan yang ketiga, prinsip ketiga, ketiga pribadi ini sepenuhnya Allah. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah. Substansinya sama, yaitu Allah. Bukan hanya Allah Bapa yang Allah Anak dan Allah Roh Kudus bukan Allah. Dan tidak ada dari 3 pribadi ini yang lebih tinggi atau lebih rendah, lebih berkuasa atau lebih mulia. Ketiganya setara. Ketiganya sepenuhnya Allah. Bukan Tuhan Yesus, bukan penuh Allah, tapi ketiganya adalah Allah. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, ketiganya adalah pribadi yang berbeda. Bukan satu pribadi dengan 3 peran yang berbeda, tapi 3 pribadi yang memang berbeda. Kita bisa lihat ini di dalam peristiwa pembaptisan, di dalam Matius pasal yang ketiga, di mana waktu Tuhan Yesus dibaptis. Di situ Allah Anak yang dibaptis. Roh Kudus turun seperti burung merpati, pribadi ketiga. Lalu ada Allah Bapa berbicara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. 3 pribadi ini itu hadir dalam satu saat bersamaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Dan yang kelima yang terakhir, ketiganya berelasi di dalam kekekalan. Artinya tidak pernah ada satu masa di mana hanya ada Allah Bapa sendiri. Allah Anak dan Allah Roh Kudus tidak pernah ada satu masa itu. Ketiganya ada pada sejak kekekalan. 5 prinsip ini harus kita pegang dengan penuh. Melepaskan salah satunya, itu berarti saudara sudah menyimpang dari doktrin Allah Tritunggal yang kita percayai. Mungkin ada saudara yang berkata, kenapa sih harus tanda kutip kaku banget dengan doktrin Allah Tritunggal ini? Kenapa sih kita tidak boleh mengkompromikan sedikit pun doktrin ini? Kan yang penting saya mencintai Yesus, saya hidup benar sebagai orang Kristen, doktrin Allah Tritunggal berbeda sedikit, is okay kan? Mungkin ada saudara yang berpikir demikian. Namun kalau saudara berpikir demikian, menurut saya itu ada satu pemikiran yang salah. Logika berpikir yang bukan Kristiani. Mengapa saudara sekalian? Mengapa salah cara berpikir seperti itu? Tentu betul, saya setuju. Iman yang benar adalah harus disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan, iman yang tidak menghasilkan perbuatan adalah iman yang mati, iman yang tidak menyelamatkan. Itu kita percaya ditulis oleh Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 14. Namun Petrus mengatakan bahwa imanmu itu pun harus ditambah dengan pengetahuan, dengan pengertian di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 11. Petrus menekankan bahwa engkau harus tambahkan kepada imanmu itu pengetahuan. Tentu yang dimaksud di sini adalah satu pengetahuan yang benar. Kalau saudara ingin bisa mengenal Allah dengan benar, menyembah Allah dengan benar, maka pertama-tama saudara harus memiliki pengenalan tentang Allah yang benar lebih dahulu. Paulus pun menyatakan demikian dalam Roma pasal 10. Paulus mengatakan ada orang-orang yang sungguh-sungguh giat akan Allah. Namun mereka tidak memiliki pengertian yang benar tentang Allah. Mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Bahkan mereka menolak kebenaran Allah. Dan Paulus berdoa untuk orang-orang itu. Artinya apa saudara sekalian? Tentu iman Kristen kita harus berbentuk dalam sebuah perbuatan nyata. Saya setuju. Namun bukan berarti itu cukup tanpa kita perlu pemahaman, pengertian yang benar tentang doktrin-doktrin
dasar dari iman Kristen kita. Bavinck mengatakan demikian tentang doktrin Allah Tritunggal. Doktrin Tritunggal adalah doktrin yang paling penting. Dalam bahasa Inggrisnya utmost importance. Ini setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin yang paling penting dalam keyakinan iman Kristen. Pada saat seseorang menolak ketritunggalan Allah, ia menghancurkan kepercayaan iman Kristen yang sangat dasar dan membuang semua wahyu atau penyingkapan khusus Allah. Doktrin Allah Tritunggal memuat seluruh substansi iman Kristen, akar dari semua doktrin Kristen, dan esensi dari perjanjian yang baru dari Allah bagi orang percaya. Bavinck dengan jelas merumuskan di sini bahwa ini ada satu doktrin yang paling penting, akar dari semua doktrin-doktrin Kristen. Jadi menolaknya, kalau saudara menolak doktrin Allah Tritunggal seperti yang sudah dirumuskan oleh Bapak Gereja yang kita sudah belajar ada 5 prinsip tadi, maka saudara sedang menghancurkan kepercayaan iman Kristen yang sangat mendasar. Itu seperti yang dikatakan Bavinck. Di sini saudara sekalian, kita boleh melihat doktrin Allah Tritunggal bukan satu doktrin yang boleh dibuat main-main. Boleh dikotak-katik semaunya sendiri. Boleh dibuat berbagai versi. Dikompromikan, kita belajar. Ini doktrin yang sangat penting, sangat mendasar. Dan betul-betul harus kita pegang dengan kokoh, dengan solid. Jika satu saja dari 5 prinsip yang tadi kita sudah belajar itu saudara lepaskan, maka itu sama dengan saudara sedang melawan otoritas Alkitab. Saudara sedang menolak otoritas Kristus sebagai Allah dan sedang menyangkali kesaksian Roh Kudus dalam hati saudara bahwa Allah kita ada Allah Tritunggal seperti yang sudah dirumuskan oleh para bapak gereja. Allah yang esa hadir dalam 3 pribadi, setara dalam keilahiannya, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Jadi jika ada pengajar Alkitab yang mengajarkan kepada saudara doktrin Allah Tritunggal yang tidak sesuai dengan 5 prinsip yang tadi kita sudah pelajari, maka saudara harus dengan tegas menolak pengajaran tersebut, karena itu adalah sebuah ajaran yang sesat dan menyimpang dan menghancurkan iman Kristen. Jadi saudara, untuk menyimpulkan pengajaran kita hari ini, ingatlah 5 prinsip ini setiap kali saudara mendengar ada orang yang mengajarkan tentang doktrin Allah Tritunggal. Mengabaikan satu prinsip ini, maka saudara harus langsung tahu bahwa itu adalah satu ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan prinsip iman Kristen. Yang pertama, prinsipnya adalah Allah kita adalah Allah yang esa. Prinsip kedua, Allah yang esa ini memiliki 3 pribadi. Prinsip yang ketiga, ketiganya adalah sepenuhnya Allah. Prinsip yang keempat, ketiganya adalah pribadi yang berbeda. Prinsip yang kelima, ketiganya ada di dalam kekekalan sejak kekekalan. Jadi setiap kali ada orang yang mengajarkan doktrin Allah Tritunggal yang tidak sesuai dengan 5 prinsip ini, saudara harus menolaknya. Karena itu adalah sebuah ajaran yang sesat dan itu menyimpang dari iman Kristen kita. Kiranya Tuhan menolong setiap saudara sehingga bisa berpegang teguh pada pengajaran yang benar dan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran sesat yang begitu banyak bermunculan hari-hari ini.